banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Kemampuan kita sebagai orang tua itu ada batasnya. Tapi rahmat dan karunia Allah tidak ada batasnya. Pesan saya adalah doakan anak kita. Kadang kita tuh ya Kang Irfan seringkali menuntut anak kita jadi baik, tapi kita nggak pernah evaluasi diri kalau kita baik atau tidak. Ini ya. Ya, ini Boy ya. Boleh. Alhamdulillah ngumpul ini ceritanya tuh. Mangga Kang, silakan Kang. Masalah. Sosok sarapan mangga. Irfan. Iya. Salam dari Umi katanya. Terima kasih sudah mau nemenin anaknya ini. Lagi sendirian kan? Iya. Sampai ngomong aja bergema, saking ini rumah kan besar sekali. Jadi ngomong kalau kosong tuh bergema, wow gitu. Alhamdulillah kita bisa temenin beliau ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih teman-teman, sahabat cinta. Mudah-mudahan nih kehadiran dua ustadz ganteng di pagi hari ini. Wah langsung kalau ibu langsung melek. Waduh, langsung kalau yang remaja langsung mandi cepet-cepet. Mau katanya cari ilmu dari dua ustadz kita kali ini ya. Nih nomor telepon masih kami sediakan untuk Anda semuanya ya di 0813-220-99202. Ayo, yang mau bertanya tentang apapun boleh. Siap nggak ditanya-tanya? Boleh ya, Kang ya? Senang bisa. Seneng ya? Nah, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum cinta. Assalamualaikum cinta. Waalaikumsalam. Ih, kecil. Waalaikumsalam sahabat cinta. Nah, dengan siapa ini? Saya Eis dari Karawang. Aduh, sudah lagi. Berarti ditemenin 3 orang nih. Halo? Oh iya. Ini Zoom yang nyaut ya. Eis, sehat? Alhamdulillah sehat, Kak Irfan. Ya ampun, lagi di mana nih? Lagi di rumah ya? Di rumah. Ya iyalah jam segini masa di mana ya? Iya. Ya, Teh Eis, mau cerita apa coba sama kita? Gini ya Irfan ya, Pak Ustadz, punten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat cinta. Pengalaman pribadi ini mah, alhamdulillah baru dikaruniai seorang putri, usianya baru 1,5 tahun. Iya. Perempuan. Masya Allah, Pak Ustadz, Irfan itu luar biasa aktif Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya tuh hampir istilahnya kewalahan gitu. Namanya, tapi perempuan loh ya. Perempuan tapi tingkahnya itu tomboy banget Pak Ustadz. Emang contoh gimana? Ya umur segitu naik kursi, tapi kursinya kan kursi yang muter itu ya. Jadi dia naik sendiri ke meja gitu, hampir ngetok-ngetok TV gitu. Ya Allah, saya udah pokoknya luar biasa banget gitu. Oh gitu. Saya hampir sama ayah gitu kalau ngomong, ini anak kalau udah besar gimana jadinya? Padahal dia perempuan gitu. Emang kalau kata Teh Eis, harusnya kalau anak perempuan itu seperti apa coba? Mau tahu dulu. Nah paling enggak diam-diam manis lah gitu ya. Nah ini sekarang biasanya kalau anak lagi aktif tuh naik meja, ketok-ketok TV dan lain-lain. Sama Teh Eis suka diapain? Ya sebenarnya sih didiemin aja dulu kalau sekiranya bahayanya itu mengancam, sangat-sangat mengancam, baru saya ambil gitu. Oh, gitu. Nah setelah mau ngambil itu ya, dia tuh berontak Pak Ustadz. Lu keras itu kemauannya, kalau mau seperti itu tetap harus seperti itu gitu. Oke. Lain permainan yang lain, dia tetap pokoknya kejar, guling-guling gitu ya. Kalau nangis karuan nggak bisa dirapek, istilahnya apa ya Pak Irfan, dirapek tuh kalau orang Sunda. Dirampek tuh apa sih? Dirampek bukan gitu. Dilarang ya? Dilarang tapi dialihkan gitu ya. Oke. Nah terus dengan permainan lain seumpama itu susah sekali. Dia kadang kalau nangis pergi ke pojokan rumah gitu, diem
di rumah. Kalau kita nggak nyambut, nggak ngambil gitu, dia nggak mau sama sekali, tetap nggak mau, keras hatinya gitu. Oke. Yang Yang mau saya tanya itu gimana ya caranya Rasulullah itu Hmm. melunakkan hati anak-anak yang keras atau yang Oke. egois itu bisa nurut sedari balita gitu. Siap. Kalau boleh tahu, kira-kira nih waktu dulu kecilnya anak ini mirip ibunya, mirip bapaknya? Jawab. Mirip ibunya, mirip bapaknya? Hah? Kayaknya mirip bapaknya. Oh, bapaknya ada nggak di situ? Nggak ada, belum pulang. Saya ke bapaknya. Anaknya ada nggak di situ? Lagi masih tidur. Oh, makanya pantesan berani ngomongin anaknya masih tidur. Nah, kumaha tuh coba kita bahas ya, Teis ya. Gimana ini menghadapi anak yang keras hatinya kata ibunya. Aktifnya tuh terlalu aktif untuk ukuran perempuan katanya. Dan juga bagaimana cara Rasul mendidik anaknya. Silakan. Silakan, Mau siapa Kang. dulu? Kang Rasid Sok, dulu. Kang Rasid. Bangga tuh. Sok, Silakan, mangga. Kang. Baik, terima kasih Irfan dan sahabat cinta. Tentang anak ini kalau izin sekali, Teh Eis ya. Betul. Lincah itu bagian dari fitrahnya seorang anak, Kak. Sebetulnya ya. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir, dia membawa DNA. Membawa karakternya masing-masing. Perempuan dengan karakternya, laki-laki dengan karakternya. Tadi hebat Teh Eis mah upami lincah diarahkeun ka bapakna gitu nya. Lamun geulisna diarahkeun ka ibuna ieu bagian. Ketawa dia. Nah, pernah cucu Nabi Irfan, Sayyidina Husain dan Hasan. Lebih lincah Teh Eis. Kangjeng Nabi sedang sujud, dia mendudukin kepala beliau. Hah? Dudukin kepala Nabi yang sedang sholat. Sedang sholat. Bahkan, tapi Kangjeng Nabi, maaf ya, dia membiarkan sampai Sayyidina Husain itu puas. Dia kepingin bermain dengan ayahanda dan kakeknya ini. Sampai dia puas, kemudian pindah. Sahabat bertanya yang berjamaah itu, kok lama sekali sujud Kangjeng Nabi? Ternyata memang ada cucunya sedang ini, sampai puas dia. Itu bagian dari sedekah seorang tua kepada anak. Oh, Masya Allah. Walaupun sedang beribadah. Kamu sedang beribadah. Oke. Bahkan punten sekali. Seorang imam ketika Ustaz dia ada makmumnya anak-anak kecil, itu jangan panjang-panjang surat. Apalagi ada anak yang sedang nangis, misal Ya. dipercepat. Ya mungkin ini tadi TIS ini sehingga anak itu lincah. Mungkin TIS rada belanja online kayak kelamaan kayaknya. Jadi dia protes kan. Mungkin. Ini kalau lagi main suka ditemenin atau enggak? Ayo. Iya, ditemenin Ustaz. Ditemenin, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, tapi TIS punten sekali. Kalau Kangjeng Nabi melihat itu, tadi pertanyaan betul sekali. Figur teladan rumah tangga kepada Rasulullah. Itu sangat hebat sekali. Betul. Nah, Kangjeng Nabi suka mengatakan bahwa anak itu tergantung bibitnya. Bibit tidak mungkin kita dapat buah yang asam, periksa akarnya. Gitu TIS. Makanya tadi saya tanya, Contoh. mirip ibunya atau bapaknya nih? Saling tuduh-tuduhan kan. Nah, tapi kalau buah itu manis, ibu bapaknya hebat manis. Tapi kalau buah itu asam, periksa akarnya itu. Karena masih bersih anak maka air pan ya. Nah, contoh kalau asam akhlaknya, asam karakternya gitu, emut ka Gusti teh punten. Jangan upaya tiasa mah istighfar saja. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan anak ini Iya. dikembalikan. Tapi kalau misal itu juga aktif disyukuri daripada anak itu pendiam aja. Justru itu yang harus dikhawatirkan, betul ya? Coba dari Sadiman gimana? Iya, jadi begini. Kemampuan kita sebagai orang tua itu ada batasnya. Tapi rahmat dan karunia Allah tidak ada batasnya. Pesan saya adalah doakan anak kita. Kadang kita tuh ya Kang Irfan seringkali menuntut anak kita jadi baik, tapi kita nggak pernah evaluasi diri kalau kita baik atau tidak. Makanya kata guru saya, solehkan diri sebelum solehkan anak katanya. Didik diri sebelum didik anak. Karena memang tadi bibit itu tergantung akar ya Kang. Jadi kalau akarnya baik, insya Allah juga bibitnya baik. Nah insya Allah untuk Teh Eis, ini jadi bahan ujian sabar gitu ya. Kalau punya anak yang agak lincah dan gak jadi masalah, kadang-kadang kita itu perlu mendapatkan keadaan yang seperti demikian agar kita bisa memaknai
keadaan anak dari fitrahnya itu. Iya. Dan Teh Eis tenang aja, nggak akan sampai puluhan tahun kok kayak gitu juga. Iya nggak sih? Betul. Palingan 5 tahun sampai 6 tahun juga ya selesai lah. Iya. Tapi Irfan sanes bahwa itu bahwa Teh Eis berarti lincah sejak kecil ya. Sanes gitu Teh Eis Jadi nikmatin aja Teh Eis, nikmatin dan hadirkan kekuatan doa gitu ya. Doakan anak kita karena yang melembutkan hati kan bukan kita tapi Allah gitu. Iya. Berikan kegiatan-kegiatan yang pas untuk dia gitu. Jadi kalau aktif dia udah ayo main di luar, main apa gitu. Jadi supaya energinya keluar beneran. Betul. Ya, betul begitu Teh Eis ya. Iya. Tapi alhamdulillah bertanya bagaimana Rasul mendidik Iya, anak itu Masya. berarti fokusnya ke sana ya. Tipsnya jangan lupa tadi betul kata satu doa dan istighfar. Itu yang paling penting. Dan yang juga yang harus kita ingat, anak-anak mempunyai dunia sendiri. Makanya suka sedih kalau di masjid ditulis anak-anak dilarang masuk. Aduh, Rasul aja anak-anaknya berlarian gitu. Emang fitrah seperti itu diperkenakan dari masjid, diarahkan, ikut ibadah seperti itu ya. Dan sanes eta murangkali itu anak bukan milik Teh Eis. Bukan. Bukan. Itu milik Allah. Cuma dititipkan ke Teh Eis. Betul. Kalau ada masalah lapor ke pemiliknya. Itu betul. Gitu Teh Eis, gimana pagi-pagi seperti ini sudah ada jawabannya udah ya? Udah ada, alhamdulillah. Terima kasih. Sok atau ya. Sami-sami, mangga Teh Eis. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Emang jadi orang tua tuh pahalanya besar. Untuk mendapatkan pahala ya tidak mudah ya. Betul. Suka tuh mangga dililit.